hal yang tidak bisa dinafikan oleh kerja sosial. Nah, kepemimpinan yang baik akan menciptakan sebuah tatanan yang baik pula gitu. Kepemimpinan yang baik, sejahtera, terus bisa mengayomi masyarakat. Nah, itu bisa menjadi tolak ukur si pemimpin, karena kalau pemimpin yang tidak baik, maka ke masyarakatnya pun akan tidak benar. Nah, dan juga pemimpin yang baik itu bisa menjadi pengayom masyarakat jika masyarakatnya mempunyai masalah dalam kehidupan mungkin ya. Jadi pemimpin yang baik itu yang harusnya memberi solusi, mengayomi masyarakatnya dengan baik yang dihadapinya oleh pemimpin. Oke, kita next. Nah, di sini ada pemahaman awal tentang keberadaan pemimpin, keberadaan perempuan sebagai pemimpin dalam Quran surat An-Nisa ayat 1 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Yang artinya, hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan padanya Allah menciptakan istrinya daripada keduanya. Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Quran surat An-Nisa ayat 1. Nah, tadi kan Juli udah bacain nih Quran surat An-Nisa ayat 4 yang pemahaman awal tentang perempuan itu. Nah, jadi ada beberapa ulama yang berbeda pendapat yang memahami konteks makna nafs yang tadi itu. Nah, juga ayat tersebut itu interpretasi terhadap Quran surat An-Nisa. Nah, Quran yang tadi tuh ada dampak negatif dan positif pada beberapa aspek kehidupan aspek kehidupan perempuan. Nah, apa sih dampak negatifnya yang perempuan tuh gak bisa jadi pemimpin? Nah, kodratnya perempuan itu harus di rumah. Jadi perempuan itu nggak boleh aktif di luar rumah gitu. Tapi sekarang banyak ya contohnya di negara Indonesia yang Masya Allah perempuan tuh sudah menjadi atau bisa menjadi pemimpin. Contohnya itu Bupati Karawang yang tahun lalu, Ibu Selika, kan dia menjadi bupati itu dalam berapa periode ya, pokoknya banyak loh gitu. Sekarang bahkan nggak tahun ini, tahun kemarin juga ada juga yang menjadi presiden, bahkan presiden yang kelima itu Ibu Megawati Soekarno Putri. Nah teman-teman semua, Joreida punya maksudnya menemukan hadis tentang permasalahan perempuan. Nah, hadis ini tentang proses penciptaan perempuan. Nah, Joreida bacain ya. Hadatsana Ishaq bin Nasri, hadatsana Husain al-Ju'fi Anjaidah an Maisaroh an Abi Hajim an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam
qala maka na yu'minu billahi wal yaumil akhiri fala yu'zizarahu wastausu bin nisa'i khairan fa innahun kulikna min dilayuan a'waja syai'in fisilna a'lahu fa inna zahaitu tukimuhu kasrotahu wa in tarok tahu lam yajal a'ju pas tausu bin nisa'i khairo Sahihul Bukhari Kitabun Nikah. Nah, yang artinya diriwayatkan oleh Ishaq bin Nasr dari Husain al-Jaqfi, dari Zaidah, dari Maisaroh, dan dari Abu Hazim, Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah ia menyakiti tetangganya, dan bernasehatlah dengan baik kepada sesama perempuan, karena sesungguhnya perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk, dan tulang rusuk yang paling bengkok adalah yang paling atas. Jika kamu hendak meluruskan si tulang rusuk itu, maka engkau merusaknya. Nah, dan jika kamu meninggalkannya, maka ia tidak akan pernah lurus. Ya jadi si tulang bengkok itu tetap bengkok gitu. Maka bernasehatlah dengan baik kepada perempuan. Nah, terus juga di sini ada yang kedua, ada hadis tentang kurangnya akal dan agama pada perempuan. Hadasana Sa'id bin Abi Maryam qala ahbarona Muhammad bin Ja'far qala ahbaroni Zaid huwa bin Aslam an Iyadi ni Abdillah an Abi Sa'id Khudri qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi adha au fitrin ilal musalla famarra 'alan nisa'i faqala ya ma'syaron nisa'i tasaddaqna fa inni uritukum aktsaru ahlin nar faqula wa bima ya Rasulullah qala tukthirna lagna wa takfurna al-aisyara ma ra'aita min naqisati aqla wa dini adhaba li rajulil hazami min ihda kunna qulna wa ma nuqsanu dinina wa aqlina ya Rasulullah qala alaysa syahadatu mar'ah mitla nisfu syahadati rajul qulna bala qala fadhalika min nuqsan aku liha alaysa idha hasoita lam tusolli wa lam tashu qulna bala qol fadhalika min nuqsani dinahum. Sahihul Bukhari. Nah, yang artinya diriwayatkan oleh Sa'id bin Abi Maryam yang diberitakan kepada kami dari Muhammad bin Ja'far berkata diberitakan kepada oleh Zaid, yaitu Ibnu Aslam, Iyad bin Abdullah dari Abu Sa'id al-Khudri. Ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat ke tempat sholat pada hari raya Idul Adha dan hari raya Idul Fitri. Ketika berjumpa dengan perempuan, beliau bersabda, hai para perempuan, bersedekahlah kalian, sebab sebab saya lihat kalian paling banyak penghuni neraka. Nah, jadi penghuni neraka tuh paling banyak perempuan gitu. Terus kemudian para perempuan bertanya, mengapa ya Rasulullah, mengapa perempuan tuh paling banyak di neraka, tuh kan? Rasul menjawab, kalian banyak mengucapkan kutukan dan mengingkari kebaikan suami
aku tidak pernah melihat perempuan-perempuan yang kurang akal dan agamanya dapat meluluhkan hati pria yang kokoh perkasa dari salah seorang di antara kalian. Mereka bertanya, di mana letak kekurangan akal dan agama kami ya Rasul? Beliau menjawab, bukankah kesaksian seorang perempuan itu setara dengan separuh kesaksian pria? Mereka berkata, betul. Rasulullah bersabda, itulah kekurangan akalnya. Bukankah bila perempuan sedang haid tidak sholat dan tidak puasa? Mereka berkata, betul. Rasulullah SAW bersabda, begitulah kekuranganmu agamamu. Nah, Sahihul Bukhari Kitabul Haid. Nah, jadi ini ya, jadi kenapa perempuan tuh menurut Juraida ya, kenapa perempuan tuh gak bisa jadi seorang pemimpin? Karena ya itu tadi, perempuan kan yang pertama banyak karena perempuan tuh paling banyak di neraka. Karena semasa di dunia, kalau misalkan dia bekerja, maksudnya ya dia bakal ngomongin tentang kejelekan, itu termasuk dalam gibah. Terus juga mengumbar aurat gitu kan ya. Nah, jadi mungkin intinya ada perbedaan pendapat gitu dari ulama bahwa perempuan itu bisa menjadi pemimpin dan bisa tidak. Tapi contohnya gitu ya, banyak kan sekarang di Indonesia tuh yang sudah perempuan sudah menjadi pemimpin atau udah masa periode udah habis gitu ya. Cuman kan itu sebagai contoh. Nah, dan juga bisa perempuan menjadi pemimpin gitu ya. Cuman lebih baik kalau misalkan si perempuan ini udah nikah, berarti otomatis kan tanggung jawab oleh suami. Nah, harusnya pintar-pintar suami dalam berkomunikasi dengan perempuan bahwa sebaiknya perempuan ini di rumah saja mengurus rumah gitu kan. Itu sih menurut Juraida. Bisa di sini ada hadis yang tentang runtuhnya suatu kaum yang mengangkat perempuan sebagai pemimpin. Ya. Hadatsana Utsman bin Hatim hadatsana Afu anil Hasni an Abi Bakrati qala laqad nafa'anillahi bikalimatin sami'tuha min Rasulullah SAW ayyamal jamali ba'dama kidtu an al-haqqo bi ashabil jamali fa aqbala ma'hum qala lamma balagho Rasulullah SAW an ahla farosa qad malaku alaihim bitakit rokola layuk liho qawmu walam amrohu mar'ah Sahihul Bukhari. Artinya, diriwayatkan oleh Utsman bin Al-Haytham menceritakan kepada kami dari Auf, dari Hasan, dan dari Abu Bakrah berkata, sesungguhnya Allah telah memberikan hikmah kepadaku pada saat perang Jamal dengan suatu kalimat yang sangat dengar dari Rasulullah SAW. Setelah aku hampir mengikuti pasukan unta, ketika aku sampaikan kepada Rasulullah SAW bahwa kerajaan Persia dipimpin oleh anak perempuannya, maka Nabi SAW bersabda, tidak akan berbahagia sukses suatu kaum masyarakat yang menyerahkan untuk pemimpin urusan mereka kepada perempuan. Nah, jadi itu adalah hadis tentang runtuhnya suatu kaum perempuan yang menjadi pemimpin. Cukup materi yang bisa Juraida sampaikan kepada teman-teman. Segala perkataan yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.